serta share video ini ke teman-teman semua. Salam Kota Naga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Kevin Putra Project. Kali ini sudah bersama saya masih dengan orang yang sama, yaitu Putra. Oke Putra. Siapa? Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Di sini saya lebih ke menceritakan masalah pengalaman kerja. Pada saat itu saya bekerja di suatu tambang emas. Mungkin videonya langsung saja kita perlihatkan terlebih dahulu. Mungkin kalian teman-teman sekalian pengen tahu videonya. Ini videonya. Beginilah situasi di dalam lubang tempat pengambilan emas. Kita masuk lebih dalam. Lubang pertama sudah lewat. Ini ada lubang sumur kedua. Ya, saya coba masuk ke bawah. Oke, sudah lewat dari lubang kedua, kita menuju ke tempat pengambilan. Langsung saja saya masuk terowongan lagi. Terowongan. Beginilah besar terowongan. Bisa Anda bayangkan? Terowongan lama menuju tempat pengambilan. Ini batu tempat penyimpanan kami setelah mengambil batu. Ya, tempat pengambilan. Sini ruangnya cukup besar sedikit daripada lubang pertama. Oke, kita masuk lagi. Inilah tempat pengambilan. Oke, sampai di sini cukup videonya. Oke. Ya teman-teman, itu videonya. Mungkin kalian lihat itu memang itu lubang gitu. Lubangnya itu sekitaran drum tuh enggak drum tuh. Ya. Drum itu lebih besar dari drum itu. Lebih besar palingan 50 cm lah. Gimana menurut pendapat Lek nih? Pendapat Putra sendiri nih tentang pekerjaan ini. Jadi kan aku udah lihat videonya sekilas. Itu untuk masuk ke dalam, alat apa yang dipakai untuk bisa sampai ke dalam, dan dalamnya itu berapa, dan sebenarnya apa sih sebenarnya kerja si Lek kemarin itu apa sih? Bisa dijelasin bagaimana? Jadi untuk masuk ke dalam itu kita kan butuh proses tuh pengerjaannya. Kita di situ ada beberapa tim. Kita menggunakan tim, ada 8 orang satu tim gitu, satu kelompok.
kita masuk ke dalam itu bukan langsung masuk gitu Le. Jadi kita harus baca dulu situasi di mana tempat emas itu berada. Itu kan tambang emas itu. Jadi kita menggunakan alat itu, ada bor. Bornya itu kayak bor Semacam mesin gitu, Ya, mesin. ya, dia dihentak-hentak gitu. Kedalamannya itu 40 meter. Nah, itu sumur pertama. Kalau kami bilang di sana sumur. Terus kita terobos itu sumur pertama, langsung kita terobos lagi ke dalam. Pada pekerjaan itu sih saya nggak kepikiran saya nyampe ke situ. Saya belum kepikiran bisa masuk ke macam tikus Le. Manusia tikus itu. Jadi saya bingung juga gitu. Pas saat awal-awal bekerja saya nggak tahu sama sekali itu lubang apa. Istilah nggak menyangka tuh keadaan dalam tuh kayak mana, nggak menyangka. Nggak berarti. menyangka. Itu nyari apa? Emas begitu, bisa dibilang seperti tambang emas begitu. Yang kita cari di situ emasnya itu di batu. Di Dapatnya batu. di batu. Dan bukan langsung kita dapat emas terus gitu. Langsung ada pengolahan lagi. Dia bongkah-bongkahan gitu. Kan kita dibor itu, dibor. Ya. Berarti estimasi istilah kan udah nyampe tuh di lubang. Itu kira-kira kan istilah kita ada proyek lah begitu ya itu. Jadi mekanismenya kayak mana? Mekanisme intinya gini. Kita mencari emas tersebut kan itu bergu gitu. Ada 1 minggu untuk kita mengumpulkan batunya. Habis dikarungin batunya itu kita cari itu selama pokoknya kita hari Minggu itu sudah turun ke bawah. Hari Jumat lah istilahnya. Batu itu kita naikkan semua, kan dia dikarungin. Dikarung kita naikkan semua, langsung nanti dibungkus itu dijahit lah. Ya. Setelah itu kan masih karung. Setelah masukin karung itu apakah ada tempat gudang tersendiri gitu untuk misalnya ini emas sudah didapat kemudian ditaruh di suatu titik agar tidak tersentuh. Apakah memang tidak bisa tersentuh sama sekali setelah didapatkan? Itu kan pertanyaan saya yang paling penasaran sebenarnya. Jadi gini nih, kalau misal untuk penarikan batu itu ke atas, dia dikumpulkan di satu tempat. Memang udah ada pembagian pekerjaannya masing-masing. Di situ memang sudah ada strukturnya lah. Tuh, jadi itu satu regu nih kalau boleh tahu nih ya bro. Satu regu itu yang untuk dalam aja nih, kan ada bagian atas gitu ya, bisa dibilang begitu ya, ada di bagian luar begitu ya, ada bagian dalam. Jadi saya mau nanya, untuk di bagian di dalam itu berapa regu tuh kira-kira yang harus masuk? Apakah jika pun regu itu masuk misalnya nih dari pagi sampai siang, apakah memang lagi sampai malam terus, apakah lagi ada shift per shift? Ya. Kebetulan kami di situ ada 2 regu. Untuk masuk ke dalam itu kita perorangan karena situasi di dalam itu kita tidak bisa jalan kita tuh kayak katak gitu. Kita tidak bisa berdiri kecuali di tempat pengambilan. Pada saat kita masuk ke dalam itu kan deretan. Kita masuk ke tangga 40 meter itu nggak bisa sekaligus masuk, harus 2 orang karena membahayakan gitu. Kita di dalam itu ada pembagian shiftnya. Saya biasanya masuk di dalam lubang itu selama hampir 12 jam lebih gitu. 13 jam lah. Tapi kita tidak tahu siang, tidak tahu malam. Kadang masuk subuh, keluarnya sudah maghrib gitu. Yang saya pelajari di dalam itu sih keras. Karena itu kan di dalam lubang tuh. Saya sempat kepikiran ini kuburan loh. Nggak bisa saya bayangin gitu. Masuk itu saya gemeteran. Turun tangga itu perlahan-lahan. Saya nggak lihat ke bawah, yang penting saya turun. Terus saya pelan-pelan turun sampai di bawah. Makanya dapat saya rekam itu, ada satu teman sih yang penasaran, kan nggak berani tuh, gimana sih di dalam lubang itu gimana. Saya ambil dokumentasi aja gitu, nggak ada niatnya masuk video atau yang lain, cuma kasih lihat sama kawan saya aja. Tapi untuk sekarang lebih ke berbagi ilmu ke teman-teman semua itu penasaran juga gimana di situasi di dalam hal tersebut yang sudah teman-teman lihat di video tadi. Berarti memang kok menurut aku sendiri ya pribadi aku memang karena kan gini, kerja memang ya kita memang berat lah gitu ya. Itu termasuk menurut saya kerja yang menantang gitu bro, karena kan dia main ke dalam langsung perut bumi gitu. Itu antara risiko kita antara bisa keluar atau nggak keluar lagi gitu. Karena kan mengingat juga ya, dalamnya tadi sekitar berapa tuh? 40 meter. Total dalam kedalaman semua 70 meter. Jadi tingkat bahayanya itu bisa kita bilang mau cakap mati gitu. Orang nggak bisa ngambil kedalaman 70 meter. Sudah terkubur ke dalam 7 meter itu nggak ada cari lagi. Iya makanya itu 70 meter kan dalam sekali.
Gimana kok ada apa-apa di alam ya bisa memang, tapi kan jauh, jaraknya pun juga jauh, terus medan hidrologi juga nggak sembarangan pun kita kayak sekarang kita duduk enggak, dia masuk ke terowongan dalam terus. Kan teman-teman pakai safety semua kan? Pakai safety-nya cuma Apa senter safety? aja. Cuma senter aja? Senter aja. Astagfirullah. Kalau Senter safety aja? kalau helm sih nggak ada, kami cuma pakai topi gitu. Mungkin Jadi- di video saya itu saya nggak pakai apa-apa. Mungkin yang bisa kalian lihat di video itu atau lihat ya video tadi, saya pakai senter terus itu aja. what the fuck? Kalau misalnya safety line memang nggak ada, Le. Karena itu memang sudah aturannya seperti itu. Maksudnya nggak ada penanggulangan. Enggak, serius pakai senter aja? Serius. Saya serius. Nggak mungkin. Serius. Saya kaget pertama itu nggak ada safety line gitu. Jadi lo bayangin ya, senter. Siwak nggak pakai helm. Sepatu ada nggak? Sepatu Ada lah. sepatu gunung itu. Sepatu Tapi ada biasa, kan? Biasa. Berarti Ada. untuk helm nggak ada. Nggak ada sama sekali, tidak ada. What the heck? Saya ngeri lah gitu saya lihatnya. Itu pengalaman saya pada Iya. tahun 2017. Cuma gini bro, kita pengalaman sih boleh. Makanya kalau kita mengingat safety juga sebenarnya, bukannya pengalaman yang boleh. Ini kalau menurut aku sih agak terlalu berbahaya begitu bro. Memang sih berbahaya. Si Pastinya berbahaya. nggak mikir bahwa terjun ke dalam tuh ini resiko bagaimana. Memang mati di tangan yang di atas. Cuman ya kan kita susah safety lah, minimal ada helm. Kok senter ya memang oke lah. Selain itu apalagi selain ini helm nggak ada. Baju udah nggak baju khusus gitu. Apa baju oblong aja gasak? Nggak ada. Memang cuma safety-nya, safety penerangan cuma Wah. safety penerangan. Kacau. Kalau saya bilang sih itu pengalaman gitu. Tapi saya pada saat itu saya tidak berpikiran mati saya tidak berpikiran. Tapi yang satu saya tekankan berhati-hati. Kita akan kalau tidak berhati-hati di mana saja kita akan kecelakaan gitu. Apalagi tingkat kecelakaan tipis, pokoknya tipis kesalahan itu langsung mati gitu, Bro. Langsung pup gitu. Itu tuh gila sih. Saya tidak mau mengulanginya lagi. Cukup dengan momen itu aja. Makanya itu bro, aku tanya, makanya aku tanya sekarang. Aku kan aku nggak habis pikir pas lihat video kemarin ini kok berani betul begitu kan apa? Gimana gitu kan? Ya istilah kalau orang mau gitu kan mikir-mikir juga untuk ke dalam sana. Ya, mungkin betul, nggak tahu saya ada betul. alasan lain yang nggak bisa dijelaskan gitu ya. Saya sebenarnya tidak ada kepikiran sama sekali masuk ke dalam bumi. Sementara di atas saja saya tidak bisa gitu. Maksudnya mengatasi masalah yang ada di atas itu ya di permukaan ini ya. Kita kan masuk ke dalaman itu. Yang saya terapkan itu satu, bro. Kalau misalnya niat kita tulus untuk mencari rezeki, tidak berhura-hura dan tidak ada istilahnya Bisa harus lurus saja lah. lurus saja. Lurus saja, ya. Dan satu lagi saya tekankan dimanapun saya masuk selamat, keluar harus selamat. Saya punya moto gini. Moto saya gini, bukan waktu yang cepat gitu, tapi pemikiran kita yang terlalu lambat. Kita yang bisa memperlambat diri kita atau mempercepat diri kita. Itu moto saya. Berarti setiap Sampai orang saat sekarang ini. ada motivasi tersendiri. Iya, betul. Hanya begitu. Alhamdulillah sih berkat mungkin doa orang tua, Betul, mungkin sorry, kita betul. berdoa juga keselamatan kita sampai saat sekarang saya masih diberi ya hidup. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua jangan sia-siakan pengalaman yang ada. Gengsi itu diperkecil karena dari gengsi itu kita bisa menentukan masa depan kita. Saya sekarang lebih ke menentukan masa depan dan proses saya dari situ saya 5 bulan langsung saya out dari situ karena saya bukan nggak tahan lagi, lebih mencari pekerjaan yang lebih pasti. Istilah juga di situ berbahaya juga. Ya mungkin teman-teman sekalian mungkin itu hanya bisa kami sampaikan, lebih kurang kami mohon maaf ya bro. Ya oke bro. Jadi kalau misalnya ada komentar kalian, komentar di kolom komentar saya. Jangan lupa kalian share video ini ke teman-teman. Subscribe juga. Subscribe bro. Kelvin Putra Project. Kelvin Putra Project dan Putra Rambi. Putra Rambi gitu. Ya oke, bro. Terima kasih ya. Ciao. Setelah menemani beberapa menit ini, bro. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.